Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Marsha Jasmine Marta Akwera dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi akuntansi sektor publik dengan NIM 17134220076. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan pada PT Pharma Metric Labs dan PT Bi Pharma Adiluhung. Didahului dengan bab 1 yaitu pendahuluan yang dilatar belakangi perkembangan dunia kerja menuntut lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya memiliki penguasaan teori, tapi juga keterampilan praktis, kemampuan adaptasi, serta pemahaman terhadap sistem dan prosedur kerja di lingkungan profesional. Program studi menargetkan agar lulusannya mampu menerapkan ilmu akuntansi, keuangan, dan perpajakan secara langsung di dunia kerja. Namun, pembelajaran di perkuliahan masih didominasi pemahaman konseptual, sehingga belum sepenuhnya memberi gambaran praktik kerja yang sesungguhnya. Kesenjangan antara teori dan praktik inilah yang mendasari perlunya adanya pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja, mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis, serta memahami penerapan akuntansi dan perpajakan secara nyata, termasuk penggunaan sistem ERP dan Cortex. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, praktika melaksanakan PKL di PT Pharma Metric Labs dan PT Bi Pharma Adiluhung pada unit Finance, Accounting, and Tax untuk memperoleh wawasan, keterampilan profesional, serta menjembatani teori perkuliahan dengan praktik dunia kerja. Oh, oh bisa. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan PKL yang ingin dicapai oleh praktikan adalah yang pertama mempraktikkan proses pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN masukan melalui Cortex, lalu mempraktikkan perhitungan dan pembuatan PPh pasal 21 pada purchase invoice melalui Orlansoft, lalu mempraktikkan perhitungan dan pembuatan PPh pasal 23 pada purchase invoice melalui Orlansoft, mempraktikkan perhitungan dan membuat PPh pasal 4 ayat 2 dengan purchase invoice melalui Orlansoft. Jangan gitu deh. Terkupat ya, udah. Berikutnya merupakan tujuan. Adapun tujuan PKL yang ingin dicapai oleh praktikan adalah yang pertama, mempraktikkan proses pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN masuk melalui Cortex, lalu mempraktikkan perhitungan dan pembuatan PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2 pada purchase invoice melalui Orlansoft, lalu mempraktikkan kemampuan dan melakukan pencocokan rekapitulasi data PPh pasal 21, 23, 2, pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan Microsoft Excel, lalu mempraktikkan pembuahan e-materai pada sales invoice dengan nilai transaksi di atas 5 juta rupiah, lalu mempraktikkan perhitungan dan pembuatan sales invoice dan purchase invoice melalui Orlansoft, dan mempraktikkan pembuatan dokumen bank disbursement melalui rekening bank perusahaan. Adapun juga manfaat yang diperoleh praktikan setelah melaksanakan PKL, yaitu praktikan mampu mempraktikkan proses pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN masukan melalui Cortex, lalu praktikan mampu mempraktikkan dan pembuatan PPh pasal 21, 23, pasal Orlansoft, lalu praktikan hubungan e-materai pada dengan nilai transaksi di atas 5 juta rupiah. Lalu praktikan mempraktikkan rekapitulasi data PPh pasal 21, 23, dan pasal 4 ayat 2 menggunakan Microsoft Excel, lalu praktikan perhitungan dan pembuatan sales invoice dan purchase invoice, pembuatan dokumen bank disbursement, lalu itu merupakan tempat pelaksanaan yang praktikan alami, yaitu di PT Pharma Metric Labs, yang dimana perusahaan ini ada sentral unit R dan untuk tempat pelaksanaan praktikan yang kedua yaitu Adiluhung, di mana ada di Kafe Bisnis Indonesia di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan kedua perusahaan ini praktikan mengambil tempat unit kerjanya di Finance, Accounting, and Tax. Lalu berikutnya merupakan proses kegiatan, di mana pertamanya ada tahap persiapan. Bentar ya guys. Dikit lagi. Please jangan ganggu aku. Soalnya aku orang kedistak. Gampang capek banget. Pharma, di mana langkah pertama yang praktikan lakukan yaitu mempersiapkan. Yang pertama itu ada di PT Pharma Metric Labs, di mana praktikan
mencari informasi mengenai magang di bidang akuntansi dan perpajakan. Lalu praktikan melakukan pencarian tersebut di LinkedIn dengan alamat. Lalu praktikan melakukan pencarian melalui situs LinkedIn dengan menggunakan kata kunci teks Inter Jakarta. Dari hasil tersebut, praktikan menemukan bahwa PT Pharmametric Lab sedang membuka lowongan magang finance accounting and tax. Lalu selanjutnya praktikan mempersiapkan berkas pendukung seperti CV dan KTP sebagai persyaratan untuk melamar magang. Lalu setelah berkas lengkap, praktikan mengajukan lamaran melalui email sesuai dengan ketentuan yang lalu beberapa kemudian praktikan dihubungi oleh pihak HRGA atau Human Resource General Affairs PT Pharmametric Labs untuk mengikuti wawancara sebagai tahap seleksi. Setelah wawancara dilaksanakan, kan kembali dihubungi oleh pihak HRGA untuk menyampaikan hasil wawancara serta penawaran untuk melanjutkan proses untuk praktikan memperoleh kesempatan rekomendasi dari HRGA PT Pharmametric Labs. Lalu HRGA PT meminta praktikan untuk pada pihak HRGA PT Bifarma Hadi. Setelah berkasnya lengkap, praktikan mengajukan lamaran tersebut dan setelah itu praktikan proses wawancara. Untuk praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 3 bulan di PT. Ini mulai dari 4 Agustus 2025 sampai 3 November 2025. Sedangkan di PT Bifarma Adiluhung praktikan melaksanakan kegiatan di perusahaan secara work from office dan jam kerja pelaksanaan PKL berlangsung pada hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 5 sore dengan waktu istirahat pukul 12 sampai 13. Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dengan pencatatan akuntansi dan perpajakan perusahaan sesuai dengan tugasnya PKL. Lalu pada akhir pelaksanaan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh praktikan dicatat secara rutin setiap harinya dengan logbook yang disediakan oleh PT Pharmametric Labs, PT Bifarma Adiluhung, dan Universitas Negeri Jakarta. Dan pada akhir pelaksanaan kegiatan PKL di PT Pharmametric Labs, praktikan menyerahkan formulir penilaian kepada Finance Accounting Tax Manager PT Pharmametric Labs sebagai bahan evaluasi kinerja praktikan. Lalu form tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses konversi mata kuliah pada program studi akuntansi sektor publik. Selanjutnya pada tahap laporan, di mana setelah praktikan menyelesaikan kegiatan PKL di Pharmametric Labs, praktikan dinilai oleh pembimbing selama pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan PKL diawali dengan pengumpulan data dan penyiapan data yang dibutuhkan. Penyusunan laporan, lalu data tersebut mencakup surat permohonan, lalu ada nomor penilaian, lalu ada catatan mingguan kegiatan PKL, lalu penyusunan laporan PKL diawali dengan pengumpulan dan penyusunan laporan PKL diawali dengan pengumpulan dan penyiapan data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan, di mana data-data tersebut mencakup surat permohonan untuk PT Pharmametric Labs dan PT Bifarma Adiluhung, lalu lembar penilaian dari pembimbing, lalu daftar hadir di PT Pharmametric Labs dan PT Bifarma Adiluhung, lalu catatan mingguan kegiatan PKL sebagai keterangan pelaksanaan pekerjaan selama di tempat magang, lalu serta catatan mingguan kegiatan PKL sebagai keterangan pelaksanaan pekerjaan. Udah itu aja.
Selanjutnya adalah bab 2 sebagai tinjauan umum tempat praktik kerja lapangan. Di mana pada PT Pharmametric Labs berikut merupakan profilnya. Di mana perusahaan ini yang berdiri sebagai Contract Research Organization yang didirikan pada bulan September 2005, berkantor pusat dan memiliki laboratorium bioanalitik yang berlokasi di Cempaka Putih dan laboratorium analitik yang berlokasi di Pulau Gadung. Lalu perusahaan ini menyediakan layanan riset kontrak yang meliputi pelaksanaan uji klinis, studi bioavailability or bioequivalence atau BABS, serta layanan analisis kontrak bagi perusahaan farmasi baik di dalam negeri maupun internasional. Lalu sejarah dari PT Pharmametric Labs yang yaitu didirikan pada September 2005 dan perusahaan ini dipelopori oleh PT Kalbe Farma Tbk, perusahaan induk yang didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan merupakan perusahaan farmasi terbuka terbesar di Asia Tenggara. Dan PT Pharmametric Labs ini berhasil menyelesaikan lebih dari 1.700 proyek dan telah melayani lebih dari 400 klien. Berikut merupakan prestasi dari PT Pharmametric Labs. Lalu berikut merupakan visi misi dan budaya PT Pharmametric Labs. Visinya yaitu menjadi contract research organization kelas dunia yang diakui oleh pelanggan lokal maupun internasional. Misinya untuk memastikan kualitas produk kesehatan yang baik bagi masyarakat, dan budayanya adalah Pancasrada KB, di mana saling percaya adalah perekat di antara kami, kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami, inovasi adalah kunci keberjalanan kami, bertekad untuk menjadi yang terbaik, saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Pharmametric Labs, dan berikut merupakan bidang usaha dari PT Pharmametric Labs, yang dimana ada bioavailability or bioequivalence BABS study, lalu clinical trial dan preclinical trial, lalu ada contract analysis, lalu ada consultation and other services. Berikut merupakan profil dari PT Bipharma Adiluhung, di mana perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang bioteknologi, khususnya dalam pengolahan sel punca atau stem cell dan metabolit yang diproduksi sesuai dengan standar Good Manufacturing Practice, yang menjadi pelopor manufaktur sel punca dan metabolit, dan memiliki kantor pusat dan fasilitas manufaktur yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur, berperan sebagai perusahaan induk KB Bio Farma dan berfungsi sebagai pusat pengembangan bisnis baru dalam divisi Bio Farma dan mendukung pengembangan riset, inovasi, dan komersialisasi produk bioteknologi secara berkelanjutan. Sejarah dari PT Bipharma Adiluhung yaitu dikembangkan pada tahun Agustus 1995 dan bergerak di bidang bioteknologi. Pengembangan PT Bipharma Adiluhung tidak terlepas dari peran PT KB Pharma Tbk pula, yang menjadi perusahaan induk yang didirikan pada 10 September 1966 dan merupakan salah satu perusahaan farmasi terbuka terbesar di Asia Tenggara dan menghadirkan produk dengan merek Regenik. Berikut merupakan prestasi dan penghargaan, dan ini merupakan visi-misi dan budaya dari PT Bipharma Adiluhung, di mana visinya adalah menjadi penyedia terapi sel terdepan di Indonesia dengan standar kelas dunia guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu misinya berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan terapi berbasis sel yang berkualitas tinggi secara etis dan bertanggung jawab. Lalu budayanya seperti PT Pharmametric Labs, yaitu mengikuti Pancasrada Kalbe. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Bipharma Adiluhung. Dan untuk bidang usaha PT Bipharma Adiluhung yaitu menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai produk terapi sel inovatif, lalu menjadi pusat edukasi mengenai sel punca, lalu mengolah sel punca untuk tujuan autologus, lalu manufaktur untuk sel punca allogenik dan derivatifnya. Selanjutnya adalah bab 3, pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di mana di sini ada proses kerja untuk PT Pharmametric Labs. Praktikan mengkreditkan PPN masukan melalui konteks, lalu praktikan melakukan pembuatan e-materai pada sales invoice dengan nilai transaksi di bawah atas 5 juta rupiah, lalu praktikan merekapitulasi data perpajakan, liputi PPH pasal 21, 23 menggunakan Microsoft Excel, lalu praktikan juga membuat sales invoice melalui Orlansoft.
untuk di PT Bio Farma di Luhung praktiknya begitu dan membuat PPh pasal 21, 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 pada purchase invoice melalui Orlansoft. Lalu praktiknya juga rekapitulasi data PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2 menggunakan Microsoft Excel. Lalu praktiknya juga membuat purchase invoice di mana input dimasukkan di Orlansoft lalu membuat dokumen bank disbursement melalui rekening bank. Yang pertama untuk pelaksanaan kerja di PT Metric Labs dalam mengkreditkan PPN masukan melalui Cortex, praktikan harus mengumpulkan dan memeriksakan faktur pajak masukan yang diterima perusahaan, lalu menyediakan data faktur pajak masukan dengan Cortex, lalu melakukan pengkreditan pajak masukan melalui Cortex sesuai dengan masa pajak yang berkaitan, lalu memastikan bahwa pajak masukan yang dikreditkan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Lalu praktikan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan seluruh data pajak masukannya tercatat dengan benar dan siap untuk direkapitulasi untuk laporan PPN masa. Lalu eh, ini lampirannya. Untuk selanjutnya praktikan melakukan pembukuan imaterai pada sales invoice dengan nilai transaksi di atas 5 juta rupiah, yang mana praktikan melakukan pengecekan terhadap nilai nominal sales invoice, lalu melakukan pembukuan imaterai pada sales invoice sesuai dengan ketentuan tarif biaya materai yang berlaku, melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa imaterai telah terpasang dengan benar dan dapat tervalidasi, lalu melakukan pengarsipan sales invoice yang telah dibubuhi imaterai dengan dokumen resmi sebagai dokumen resmi perusahaan. Ini lampirannya. Lalu praktiknya juga merekapitulasi data perpajakan yang meliputi PPh pasal 21 di Microsoft Excel, di mana ketika praktikan menerima data di mana praktiknya menerima data perpotongan PPh pasal 21 berdasarkan dokumen pendukung, lalu memasukkan tanggal pemotongan, lalu masukkan NIK atau NPWP serta nama penghasilan nama penerima penghasilan, lalu memasukkan kode objek pajak, PTKP dan penghasilan bruto, lalu memasukkan nomor request of payment-nya dan melakukan pengecekan kembali data rekapitulasi tersebut. Ini contoh ini lampirannya. Ini untuk merekapitulasi data perpajakan untuk PPh pasal 23, di mana praktikan mengumpulkan dan memeriksa request of payment sebagai dokumen sumber, lalu praktikan memasukkan tanggal, nilai PPh-nya, memasukkan tanggal, lalu memasukkan NPWP dengan dan kode pajaknya, lalu memasukkan nomor dan tanggal invoice serta nilai penghasilan, lalu memasukkan deskripsi chart of account-nya dan COA-ID-nya, itu melakukan pengecekan sesuai data. Ini lampirannya. Lalu praktikan juga membuat sales invoice melalui Orlansoft, di mana praktikan memasukkan tanggal transaksi dan tipe sales invoice-nya menjadi as customer, lalu memasukkan kode project ke project ID dan manual ref, lalu memilih customer sesuai data pelanggan, lalu menambah record menambah records dengan menekan tombol apply and edit, lalu insert, lalu masukkan detail transaksi dan menekan tombol save untuk menyimpan sales invoice. Seperti ini lampirannya. Lalu masuk ke pelaksanaan kerja di PT Bio Farma di Luhung, di mana praktikan menghitung dan membuat PPh pasal 21 pada purchase invoice melalui Orlansoft, di mana praktikan harus memasukkan tanggal transaksi dan tipe request of payment, lalu memasukkan supplier ID, manual ref, dan order ref, lalu menambahkan records dan memasukkan item ID dengan chart of account COA, lalu masukkan deskripsi COA, nominal penghasilan dan PPh pasal 21-nya sebesar 2,5%, lalu menyimpan purchase invoice dan melakukan pengecekan kembali. Seperti ini lampirannya. Lalu untuk berikutnya adalah praktikan juga membuat versinya adalah PPh pasal 23, di mana praktikan harus memasukkan tanggal transaksi, tipe RFP dan supplier ID, lalu memasukkan manual ref dan order ref, menambahkan records, lalu memasukkan item ID dengan COA yang sesuai, lalu memasukkan deskripsi COA, nominal penghasilan dan PPh pasal 23 sebesar 2%, lalu menyimpan purchase invoice dan melakukan pengecekan kembali. Seperti ini lampirannya. Dan selanjutnya untuk menghitung dan membuat PPh pasal 4 ayat 2, di mana seperti biasa harus memasukkan tanggal transaksi, tipe RFP, dan supplier ID, lalu memasukkan manual ref dan order ref, terus menambahkan records dan memasukkan item ID dan COA yang sesuai, memasukkan deskripsi COA dan nominal penghasilan dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, lalu menyimpan purchase invoice dan melakukan pengecekan kembali. Berikut merupakan lampirannya. Dan berikutnya merupakan
pekerjaan yang harus merekapitulasi data PPh pasal 21. Mana praktikan harus mengumpulkan data PPh pasal 21 berdasarkan purchase invoice dan dokumen pendukung, masukkan NIK atau NPWP, serta nama penerima penghasilan, lalu masukkan penghasilan bruto, nomor invoice dan tanggal invoice, lalu melakukan pengecekan kembali. Ini merupakan lampirannya. Lalu ini untuk rekapitulasi data PPh pasal 23, di mana praktikan harus mengumpulkan dan memeriksakan request of payment, lalu memasukkan penghasilan brutonya, dan jumlah PPh pasal 23-nya, lalu memasukkan NPWP dan nama penerima penghasilan, lalu memasukkan nomor invoice dan tanggal invoice di Excel. Seperti ini lampirannya. Lalu untuk merekapitulasi data PPh pasal 4 ayat 2 juga, seperti sebelumnya, yaitu mengumpulkan dulu dan memeriksa request of payment-nya, lalu memasukkan penghasilan bruto dan jumlah PPh pasal 4 ayat 2-nya, lalu memasukkan NPWP dan nama penerima penghasilan, memasukkan nomor invoice dan tanggal invoice, serta melakukan pengecekan kembali. Berikut merupakan lampirannya. Lalu membuat purchase invoice melalui Orlasoft seperti biasa. Seperti sebelumnya, yaitu memasukkan tanggal transaksi dan tipe request of payment-nya, lalu memasukkan supplier ID, manual ref, dan other ref, lalu menambahkan records, masukkan item ID dengan chart of account-nya, lalu menyimpan purchase invoice-nya. Seperti ini, yang tanpa PPh. Dan terakhir adalah membuat dokumen bank disbursement melalui Orlasoft, di mana praktikan harus memasukkan tanggal transaksi dan memilih tipe bank, lalu praktikan memasukkan manual ref berupa nomor RFP, lalu menambahkan records dan memasukkan collateralist ID serta account code, lalu memasukkan remarks dan supplier ID-nya, supplier ID, dan melakukan payment location dan menyimpan dokumen bank disbursement tersebut. Berikut merupakan lampirannya. Masuk ke kendala yang dihadapi, di mana praktikan beberapa kali mengalami kendala dalam pengoperasian Microsoft, seperti proses sistem yang berjalan lambat atau loading, maupun terjadi error pada sistem. Praktikan juga mengalami kendala yang berupa human error dalam pencatatan perpajakan, ya, khususnya pada saat melakukan pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Lalu, praktikan beberapa kali juga mengalami kendala dalam membuat request of payment pada saat berada di bagian account payable, dikarenakan cowoknya atau chart of account-nya yang dibutuhkan belum tersedia dalam Orasoft. Lalu praktikan juga mengalami kendala dalam pembuatan RFP, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyajian description transaksi. Untuk cara mengatasi kendala tersebut, praktikan dalam mengoperasikan Orasoft, praktikan berkoordinasi dengan staf terkait dan menunggu proses sistem kembali normal sebelum melanjutkan pekerjaan. Lalu untuk meminimalkan terjadinya human error dalam pencatatan perpajakan, khususnya dalam pengkreditan PPN masukan, praktikan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang dimasukkan. Lalu dalam mengatasi kendala yang belum tersedianya COA atau chart of account, di Orasoft praktikan berkoordinasi dengan staf pihak terkait untuk mengajukan pembuatan COA yang dibutuhkan. Lalu untuk mengatasi kesalahan dalam penulisan description transaksi pada RFP, praktikan melakukan konfirmasi ulang mengenai detail transaksi pada staf terkait belum melakukan pencetakan dokumen. Berikut merupakan kesenjangan teori dan praktik, di mana selama melaksanakan PKL di PT Pharmametric Labs dan PT Pharma di Lupung, praktiknya menemukan ada kesenjangan antara teori yang diperoleh selama kuliah dan secara langsung di dalam dunia kerja. Pada saat perkuliahan, praktikan pelajari konsep dasar akuntansi dan perpajakan secara teoritis, namun belum menggunakan sistem akuntansi terintegrasi seperti Orasoft. Lalu pada PKL, praktikan dituntut untuk mengoperasikan Orasoft tersebut, sehingga dalam praktik kerja lapangan, praktikan dituntut untuk mampu mengoperasikan Orasoft serta melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Dan itu praktiknya juga mengalami kesenjangan antara teori dan praktik terkait penggunaan konteks. Karena selama perkuliahan hanya mempelajari ketentuan secara konseptual, di mana kesenjangan ini juga terlihat dari metode pembelajaran yang secara pasif. Sedangkan di dalam dunia kerja, praktikan dituntut lebih aktif, teliti, dan bertanggung jawab. Namun demikian, pengalaman PKL memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi praktikan. Berikut merupakan kontribusi praktikan bagi tempat PKL, di mana praktikan membantu dan menyusun pembuatan struktur organisasi PT Pharmametric Labs dan PT Bifarma di Lupung. Lalu, praktikan melakukan pemeriksaan kelompok sesuai dokumen dalam pengeluaran perusahaan, khususnya pada pengajuan reimbursement, fund request, level proposal, dan advance settlement.
Dan praktiknya juga membantu memastikan bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen pengeluaran sudah sesuai, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan praktikan turut mendukung unit kerja Finance, Accounting, and Tax dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan dan membantu meminimalkan kesalahan pencatatan. Berikutnya merupakan bab 5 yang adalah kesimpulan. Dimana kesimpulannya adalah berdasarkan pelaksanaan PKR yang telah dilakukan di PT Pharma Matrix Lab dan Pharma di Luhung, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan PKR yang telah ditetapkan pada awal pelaksanaan kegiatan telah tercapai dengan baik. Dimana praktikan telah mampu mempraktikkan proses pemkreditan PPN masukan melalui sistem Vortex, melakukan perhitungan dan pembuatan PPN pasal 21, 23, 4 ayat 2 pada purchase invoice, lalu menunjukkan data dan mereka rekapitulasi PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2 mengalami Microsoft Excel, lalu mempraktikkan pembubuhan e-materai untuk sales invoice dengan nilai transaksi di atas 5 juta, dan mempraktikkan pembuatan sales invoice, purchase invoice, dan dokumen bank disbursement melalui Microsoft, sehingga pelaksanaan PKI memberi pengalaman yang sangat berharga bagi praktikan dan menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh sama perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Berikut merupakan rekomendasi untuk program studi, di mana program studi diharapkan dapat menjalin dan memperkuat kerjasama dengan perusahaan atau instansi. Lalu program studi juga disarankan memperbanyak pembelajaran berbasis praktik secara langsung, seperti penggunaan Microsoft Excel, software akuntansi, sistem perpajakan seperti Cortex. Lalu program studi disarankan untuk memberikan sosialisasi terhadap pelaksanaan PKL secara intensif dan terstruktur pada mahasiswa. Lalu program studi juga diharapkan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kritis, dan berani bertanya selama proses pembelajaran di perkuliahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.